Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ramadan dengan NIM B1A122158. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video mengenai review jurnal. Jurnalnya ini adalah jurnal seputar hukum perdagangan internasional. Tanpa lama-lama, kita akan langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke, tadi setelah di sesi sebelumnya saya memperkenalkan diri saya, kemudian menjelaskan apa tujuan video ini dibuat. Pada kesempatan kali ini atau sesi selanjutnya yang saat ini akan membahas mengenai jurnal tersebut, tapi kita belum membahas mengenai pembahasannya. Langsung saja, kita akan mulai dari pembahasannya, yaitu adalah mengenai judul jurnal. Nah, judul jurnal yang saya ambil ini adalah tentang perang dagang dalam hukum perdagangan internasional. Kemudian yang menjadi penulisnya adalah Kak Nita Anggraini dari UIN Sultan Mahmud Hasanuddin Banten. Kemudian ini jurnal tersebut terbitnya pada tahun 2019. Kemudian latar belakang kenapa jurnal ini dibuat itu yaitu mengenai masalah terjadinya perang dagang yang melibatkan antara Cina dengan Amerika. Nah, kalian tahu lah kan perang dagang yang pernah terjadi waktu itu di zamannya Donald Trump dengan Xi Jinping, mereka perang dagang. Kemudian apakah perang dagang tersebut memiliki dampak terhadap negara global, terutama bagi negara berkembang? Dan perang dagang ini dapat menjadi hambatan atau keburukan, namun juga dapat membuka sebuah peluang baru bagi Indonesia, khususnya ekspor ke negara-negara tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai aturan hukumnya. Jadi aturan hukum atau dasar hukum yang dipakai dalam jurnal ini tentu saja yaitu GATT, yaitu General Agreement on Tariff and Trade, yang merupakan bagian dari prinsip dari WTO atau World Trade Organization. Kemudian kita akan membahas mengenai asas hukumnya. Asas yang saya temukan ini sebenarnya tidak dijelaskan ya di dalam jurnal tersebut. Namun menurut yang saya baca-baca, asas ini yaitu asas timbal balik atau reciprocity antar sesama anggota WTO atau World Trade Organization, kecuali perlakuan khusus bagi negara-negara berkembang yang merupakan suatu kewajiban, melainkan hanya kebaikan semata. Selanjutnya yaitu teori hukum dalam jurnal ini. Sebenarnya jurnal ini juga tidak terlalu membahas menggunakan teori siapa dari siapa, tapi seperti analisa saya, pembahasan jurnal kali ini yaitu menggunakan teori keuntungan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, teori keuntungan mutlak ini menurut saya sangat relevan dengan prinsip GATT atau General Agreement Tariff Trade tentang penurunan tarif perdagangan internasional, sehingga membuat negara-negara memproduksi suatu produk dengan kos yang lebih murah. Nah, kemudian yaitu konsep hukumnya. Nah, kalau untuk konsep hukumnya ini tidak dijelaskan dalam jurnal ini, sama seperti dengan doktrin hukum, dia tidak mencantumkan doktrin hukum atau pendapat dari para ahli yang terkait dengan hukum perdagangan internasional dalam jurnal ini. Mungkin baru itu saja mengenai kerangka atau penjelasan singkat reviewnya. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan dari jurnal itu tersebut. Oke, baiklah. Jadi selanjutnya kita akan melakukan sesi mengenai pembahasan dari jurnal tersebut. Oke, jadi pembahasan dari jurnalnya ini mencakup sudah pasti sesuai dengan judul jurnalnya, yaitu perang dagang yang melibatkan Amerika dan Tiongkok atau yang kita kenal biasa dengan Cina. Nah, ini tuh terjadi pada zamannya Presiden Donald Trump ya, sebelum sekarang kan Joe Biden. Nah, zaman tersebut Cina dan Amerika sedang panas-panasnya, tapi bukan soal perang dengan rudal atau segala macam, namun mereka perang dagang. Nah, perang dagangnya ini yang bisa memiliki dampak kepada perekonomian global dan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemudian,
perang dagang yang dapat meningkatkan biaya impor dan memengaruhi minat investasi asing di Indonesia. Kemudian Indonesia ini dapat memanfaatkan trade diversion dan prinsip-prinsip World Trade Organization seperti most favored nation untuk mengurangi resiko dari perang dagang yang terjadi tersebut dan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. GATT atau General Agreement Trade Tariff memiliki fungsi untuk menurunkan tarif antar negara anggota dari WTO serta melindungi produk-produk domestik mereka. Nah, asas-asasnya ini yang tadi sudah dibahas, yaitu tentang asas timbal balik atau asas reciprocity dan perlakuan khusus bagi negara-negara berkembang yang menjadi konsep yang digunakan dalam jurnal ini. Kemudian GATT ini juga memungkinkan terjadinya penurunan kos produksi dan meningkatkan produksi dengan turunnya tarif impor tersebut. Custom duties dapat digunakan untuk melindungi produk dalam negeri dan mempromosikan kelangkaan mata uang asing. Nah, gejolak dari perang dagang ini yang dapat menimbulkan risiko yang dimaksud adalah bahwasanya perang dagang ini dapat menurunkan minat para investor dari luar atau investor asing karena adanya risiko yang sangat tinggi dan ketidakpastian terhadap risiko tersebut, sehingga minat investor tersebut turun atau kalau investor tersebut bahkan tidak tertarik lagi. Nah, yang dapat dilakukan Indonesia untuk menghadapi atau mengurangi risiko akibat perang dagang ini yaitu dengan memperoleh keuntungan. Ya, untuk mengurangi resikonya adalah kita harus mencari keuntungan dengan memaksimalkan trade diversion yang terjadi akibat intensif penurunan tarif. Selain itu, Indonesia juga dapat memanfaatkan prinsip-prinsip WTO seperti most favored nation dan national treatment untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Kemudian sesi selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Baik, di sini saya akan melanjutkan topik bahasanya, yaitu mengenai kali ini kita akan membahas kesimpulan dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, bahwa perang dagang antara Amerika dan Tiongkok atau Cina ini memiliki dampak global yang signifikan, termasuk bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, meskipun GATT dari World Trade Organization ini memberikan pedoman dalam perdagangan internasional dan memperbolehkan penggunaan tarif sebagai proteksi, perang dagang ini tetap dapat mengganggu perdagangan internasional dan mempengaruhi perekonomian negara-negara yang terlibat. Nah, penurunan tarif telah menjadi fokus perundingan dalam GATT sejak berdirinya pada tahun 1947, menunjukkan pentingnya adanya kerjasama internasional dalam mengatasi konflik perdagangan. Nah, tadi mengenai kesimpulannya, kemudian saya akan membahas sedikit mengenai apa kelebihan dari jurnal ini dan kekurangannya, serta mungkin sedikit saran daripada pribadi saya sendiri. Nah, kemudian untuk kelebihan jurnalnya ini yaitu satu, pembahasan jurnal ini cukup mudah dimengerti. Kalau kalian baca-baca mungkin akan nggak terlalu sulit lah untuk dipahami. Kemudian pembahasan jurnal ini cukup lengkap dengan adanya pembahasan mengenai apa itu perang dagang, dampaknya, serta cara menanggulangi resikonya. Kemudian kalau kita masuk ke pembahasan kekurangan dari jurnal ini, sesuai yang tadi saya sebutkan pada awal-awal video, yaitu tidak adanya doktrin hukum. Ya, tidak adanya doktrin hukum yang dari pendapat para ahli. Kemudian konsep hukumnya ini juga tidak dijelaskan, dan juga teori hukum pada jurnal ini juga tidak dijelaskan. Lalu saran dari saya yaitu mungkin dapat diperluas lagi pembahasannya, lalu dapat ditambahkan kekurangan-kekurangan yang tadi saya sebut seperti doktrin hukumnya. Kemudian penjelasan dari doktrin hukum itu ya lumayan penting agar jelas mengenai sumbernya. Kemudian pembahasan lain, tambahan-tambahan lainnya seperti konsep hukumnya dijelaskan dan juga teori hukumnya dijelaskan. Sekian tentang pembahasannya. Setelah para penonton mendengarkan review jurnal yang saya sampaikan, sepertinya kita berada di sesi
terakhir yaitu penutupan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.